Halo kawan-kawanku semua yang baik hatinya, saya selalu berharap semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ini adalah video lanjutan yang kemarin masih menyoal tentang treatment penanggulangan bencana di masa pandemi, khususnya isu soal bencana tsunami. Sebagaimana pemberitaan yang santer soal itu menyusul rilis yang disampaikan oleh BMKG. Sekali lagi saya ingin menekankan jika tidak ada satupun orang atau teknologi yang hingga detik ini mampu memprediksi kejadian bencana secara presisi. Namun dalam rangka meminimalisir korban jiwa, ada baiknya kita terus waspada dengan segala kemungkinan terburuk. Beberapa hari ini saya membaca banyak papers soal ulasan kebencanaan termasuk laman resmi dari BMKG. Salah satu yang menjadi titik tekan adalah selain risiko dari bencana itu sendiri, kita saat ini dihadapkan pada situasi yang sulit, pandemi COVID-19. Hingga segala sesuatunya harus disikapi menyesuaikan kegentingan yang terjadi hingga tidak ada tumpukan risiko. Itu yang kita harapkan. Seluruh rangkaian protokol kesehatan tidak boleh diabaikan hingga corona benar-benar hengkang dari negeri kita tercinta ini. Jangan hanya karena daerah Anda kini sudah pada label warna kuning dan boleh kembali beraktivitas, itu menjadi penegakan protokol kesehatan kendor. Semua kegiatan di luar rumah haruslah mengedepankan protokol COVID sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Daerah yang statusnya sudah pada label kuning harus berjuang agar menjadi hijau. Jangan sebaliknya, karena merasa aman protokol kesehatan dikendorin. Zona kuning bukan berarti Anda lantas bisa mengabaikan physical distancing, kemudian membentuk kerumunan dalam jumlah besar begitu. Karena penularan virus corona terjadi karena kontak manusia dengan manusia yang terjadi dalam jarak yang sangat dekat. So, apapun alasannya, Anda masih tidak dibenarkan berkumpul, berkerumun, membuat kerumunan, tidak jaga jarak, apalagi lepas masker saat berada di dekat orang lain. Jangan jumawa dan tetap waspada. Nah, mari sekarang kita masuk pada materi manajemen bencana tsunami di masa pandemi. Kita tidak ingin jika kondisi sulit pandemi ini tambah pelik dengan adanya bencana lainnya seperti bencana alam. Nah, pada saat merespon bencana alam, umumnya orang akan cenderung memilih berdekatan antara satu dengan yang lain. Itu adalah insting alami manusia untuk mendapatkan rasa aman saat terjadi kegentingan begitu atau emergency. Saat proses evakuasi pun juga memungkinkan terjadi kerumunan dan berdekat-dekatan secara fisik. Ini jelas tantangan. Padahal saat ini orang harus tetap menjaga jarak agar tidak terjadi risiko transfer virus. Keadaan yang berdesak-desakan, komunal, tidak ada physical distancing saat proses evakuasi atau di tempat evakuasi akhir, ini bisa menjadikan tempat itu sebagai infection epicenter atau pusat infeksi virus. Dan ini akan memantik penyebaran virus di tempat itu. Menurut beberapa kajian oleh BMKG, tsunami yang terjadi di Indonesia umumnya adalah tsunami lokal yang disebabkan oleh gempa bumi tektonik. Sehingga gempa bumi itu sendiri menjadi peringatan alami bagi kita. Jika Anda merasakan goncangan yang kuat dan gempa berayun lemah tapi dalam kurun waktu yang lama, Anda dianjurkan untuk lekas melakukan evakuasi mandiri tanpa menunggu peringatan dini tsunami atau perintah evakuasi dari otoritas setempat. Dalam melakukan evakuasi mandiri, tentu Anda tetap diwajibkan menjalankan protokol kesehatan. Beberapa di antaranya adalah tetap jaga jarak dan menggunakan masker, serta mentaati aturan tentang upaya pencegahan penularan COVID yang masih berlaku di daerah Anda. Evakuasi yang saya maksud adalah perpindahan dari zona terdampak menuju zona aman pada masa krisis atau sesaat setelah terjadi gempa. Gempa yang menyebabkan tsunami bisa dikarenakan aktivitas tektonik, letusan gunung api di laut, atau longsor dari bawah laut. Dan zona aman yang dimaksud adalah dataran tinggi, lokasi yang berada pada jarak yang cukup jauh dari pantai, atau tempat yang disiapkan secara khusus untuk tempat evakuasi akhir oleh pemerintah.
Pergerakan evakuasi seyogianya harus dilakukan dengan cepat, namun tetap cermat, teliti, dan hati-hati. Karena tsunami bisa saja datang beberapa menit, beberapa jam setelah gempa terjadi. Ingat, saat berada di lokasi pengungsian, Anda tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Nah, terpenting jangan meninggalkan zona aman sebelum otoritas kebencanaan mencabut status potensi tsunami. Nah, status ini bisa dicabutnya tergantung, bisa saja beberapa menit, beberapa hari, bahkan bisa berminggu-minggu. BMKG memastikan sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki mereka masih beroperasi pada masa pandemi COVID-19 ini. Petugas terus disiagakan gitu selama 24 jam untuk melakukan pemantauan secara real time menggunakan sistem deteksi dini. Jika terjadi kegentingan, sistem peringatan dini ini akan mengirimkan peringatan dalam bentuk macam-macam. Bisa dalam bentuk pop-up di website, media sosial, ada Facebook, Instagram, Twitter, mobil apps, email, fax, SMS blast, dan warning receiver system. Ada 3 level peringatan dini tsunami. Yang pertama adalah level awas. Level awas ini menandai perkiraan tinggi gelombang tsunami yang akan mencapai pantai melebihi 3 meter tingginya. Nah, dalam kondisi ini pemerintah setempat segera melakukan evakuasi kepada seluruh masyarakat yang berada di zona terdampak. Yang kedua adalah level siaga. Level siaga ini menandai perkiraan tinggi tsunami yang akan mencapai pantai antara 0,5 hingga 3 meter. Nah, dalam kondisi ini pemerintah setempat juga harus segera melakukan evakuasi kepada masyarakat yang bermukim di zona terdampak. Level ketiga adalah level waspada. Nah, untuk level waspada ini menandai perkiraan tinggi gelombang tsunami yang akan tiba di pantai kurang dari 0,5 meter. Nah, pemerintah tidak perlu melakukan evakuasi, hanya memberikan pemberitahuan kepada masyarakat untuk menjauhi pantai dan sungai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan pemerintah perlu menerapkan langkah khusus terkait penyiapan mekanisme evakuasi dan tempat evakuasi akhir yang mengedepankan protokol kesehatan. Proses evakuasi ini diutamakan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Yang lain-lain jadi prioritas berikutnya. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah memastikan kesiapan. Kesiapan yang paling awal perlu dipastikan adalah plotting rute evakuasi atau jalur evakuasi. Nah, ini perlu dilakukan secara berkala. Nah, jalur-jalur evakuasi ini idealnya harus mempertimbangkan beberapa karakter masyarakat. Misalkan ada masyarakat dengan kebutuhan khusus, misalkan disabilitas, bagaimana jalur evakuasi harus ramah terhadap ini semua. Dan yang harus diperhatikan lagi saat mencapai titik evakuasi akhir, nah, adakah akses yang bisa digunakan untuk petugas atau relawan untuk menjangkaunya? Jangan sampai tidak difikirkan ini memanfaatkan akses tunggal jalur utama. Bayangkan jika terjadi tsunami, akses utama jalan raya itu berdasarkan pengalaman yang sudah nggak bisa diakses, perlu waktu untuk menjangkaunya. Karena apa? Tertutupi oleh material semua. Pernahkah dicek apakah di atas sana, di perbukitan itu tersedia jalur atau tersedia akses yang langsung menjangkau titik evakuasi akhir itu? Jangan sampai saat masyarakat berada di titik evakuasi akhir, petugas kesulitan untuk menjangkaunya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap bersatu dalam jarak, patuhi protokol kesehatan, dan akhir kata, semoga damai alam semesta. Salam.